sini ada nih pepaya Californianya nih. Nah, itu California. Ya, California. Lagi uji coba ini. Banyak juga sih. Nah, teman-teman, ini hasil karya beliau, Pak Agus ya. Dia mencoba mengolah tanahnya sedemikian rupa dengan mengacu kepada pola usaha tani konservasi. Jadi beliau mencoba memanfaatkan pupuknya itu dari serasah yang ada di hutan ini. Nah, mungkin ini tadi di dalam pengolahan tanah serasanya dimasukkan ke bedengan dulu, baru ditimbun dengan tanah yang galian dari selokan ini. Nah, ini ternyata sekian bulan kemudian mungkin di serasanya udah terdekomposisi dan bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk tanaman. Kita bisa lihat tanamannya ini begitu. Nah, kata Pak Agus ini 3 bulan nih, umur 3 bulan. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan di tempat teman-teman ya. Nah, itu juga dikombinasikan juga dengan tanaman tahunan. Jadi ada petai ya, tanaman petai. Nah, terus jaraknya ya 8 meter sampai 10 meter ya. Jadi tanaman yang sebagai naungan porang ini iya, pohon petai atau pohon apa aja, tapi yang daunnya yang kecil-kecil, betul. itu jaraknya itu 8 meter sampai 10 meter di antara pepohonan. Jadi artinya itu biar si porang itu hidup dengan sehat, kena matahari, sehingga tidak ada pembusukan dan campuran-campuran, misalnya tanaman-tanaman campur sari atau yang disebut tumpang sari ya, ini hidup dengan sempurna. Itu jadi artinya, cuman kalau yang porang yang 2 musim ini dikasih space kalau mau nanam ini ya, tumpang sarinya, yeah. Mau nanam cabai, tomat, segala, dan saya sudah mempraktekkan dan udah ada buahnya. Cuman ada satu kendala, mungkin diantara porang sama porang ini tengah-tengah dikasih misalnya cabai, tomat dan lain sebagainya, tumpang sarinya di tengah-tengahnya, ini 2 atau 1, silahkan Anda sukanya yang mana, tapi dikasih space 1 meter agar supaya hidupnya subur seperti ini. Nah, mungkin itu tip kami yang sederhana tapi insya Allah bermanfaat buat orang petani Indonesia. Amin, amin. Ini Pak Agus sudah mengoptimalkan sedemikian rupa lahan yang beliau kelola. Ya. Ini kebun ini puluhan tahun nggak digarap. Artinya kebun belantara seperti itu aja. Jadi kebun yang nggak karuan ya. Nah, sekarang sudah saya rubah seperti ini. Alhamdulillah tuh hasilnya. Pertama mungkin cabai, yang kedua mungkin porangnya, terus sama yang pohon-pohonan yang ada. Kalau pisang kan 1,5 tahun mungkin. Iya. Cuman jaraknya aja yang diatur agar supaya penyinaran matahari pohon itu harus kena sinar matahari, daunnya, batangnya kena sinar matahari, serta akarnya itu kena sinar matahari, insya Allah aman lah. Ini saya belum nyemprot ini Pak, belum saya semprot. Iya. Tapi ini belum disemprot juga ya. Ini udah kelihatan bahwa tanamannya sangat subur, sehat juga ya. Iya. Ini tentunya pertama yang mempengaruhi adalah kualitas bibit, yang kedua ini media tanamnya. Ini jelas media tanamnya adalah cukup subur dan gembur, karena tadi beliau Pak Agus ini mencoba memaksimalkan potensi yang ada di lahan ini. Betul. Jadi beliau memanfaatkan serasah atau rumput-rumputan, ranting yang kecil-kecil ya. Kan kalau kebanyakan yang lain itu biasanya dibakar ya Pak Agus. Saya nggak main bakar, enggak. Pak Agus ini nggak main bakar, dia betul-betul konservasionis, betul-betul memperhatikan keseimbangan alam. Nah, itulah barangkali rekan-rekan ya, ini sekilas info dari Pak Agus. Mudah-mudahan ke depan ada yang ketinggalan satu. Oh iya. Pak. Jadi kalau dibakar itu memang hama hilang, tapi yang jadi masalah
pohon pete dan pohon ini kan berhenti selama 2 tahun 3 tahun, itu yang jadi masalah. Makanya iya, saya iya. tidak main bakar. Sip. Jadi agar supaya tetap subur, bagaimana tetap berbuah sepanjang tahun, artinya itu tiap tahun berbuah. Nah itu saya nggak mau main api, jadi nggak ada bakar-bakaran. Iya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Ya, Ini Pak Agus sama-sama. telah berbagi informasi sekaligus dengan bukti nyata di lapangan. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan juga di lahan teman-teman ya. Jadi jangan patah semangat untuk bertani, terutama ini untuk anak-anak muda ya. Jangan gengsi kita bertani, tapi jadikan profesi pertanian ini profesi yang bergengsi, profesi yang punya kelas gitu. Nah, insya Allah dengan kerja keras dan ketekunan kita semua ya, termasuk teman-teman, akan menuai hasilnya yang bermanfaat, yang bisa menjamin kelangsungan hidup kita baik sekarang maupun untuk anak cucu kita ke depan. Ya itulah sekilas info. Ini banyak uang ya Pak ya. Ini salah satu contohnya Pak Agus ini. Beliau Petani pasti banyak uang ya. petani banyak uang. Tapi jangan tanggung-tanggung nanamnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.